Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Hari ini kami akan berdiskusi mengenai integrasi di Kepulauan Indonesia dan pengaruh budaya Islam yang ada di Indonesia. Nah, proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam melibatkan berbagai faktor, termasuk ajaran Islam yang mendorong kebersamaan dan persamaan. Terus, perdagangan antara pulau, serta peran bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Islam memperkenalkan nilai-nilai persatuan dan toleransi, sementara perdagangan antar pulau memicu hubungan dan integrasi melalui pedagang. Terus, bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa dagang dan bahasa agama juga berperan penting dalam menyatukan berbagai suku bangsa. Terus nanti ini dijelasin sama teman saya. Proses integrasi yang pertama yaitu ajaran Islam yang mendorong kebersamaan dan toleransi. Di proses integrasi ini ada 3 poin. Yang pertama, Islam mengajarkan prinsip persamaan di antara manusia sehingga meredakan perbedaan kasta dan kesukuan. Di poin kedua, ajaran Islam mendorong toleransi dalam kehidupan beragama sehingga berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan bisa hidup dengan damai. Konsep ajaran Islam menciptakan perilaku yang mengarah pada persatuan dan persamaan derajat, sehingga memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat. Lanjutin. Terus yang kedua itu setelah ajaran Islam yang mendorong kebersamaan dan toleransi, selanjutnya ada perdagangan antar pulau, dibagi menjadi dua poin. Yang pertama itu adalah kedatangan para pedagang Islam memicu perkembangan pelabuhan dan kota-kota pantai yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan kerajaan. Yang kedua, perdagangan antar pulau mendorong interaksi dan pertukaran budaya antar daerah sehingga memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat. Lalu berikutnya ada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, para pedagang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dagang yang kemudian dikembangkan menjadi bahasa pengantar di berbagai daerah. Poin kedua, masuknya Islam juga mendorong perkembangan bahasa Melayu dalam tulisan dengan adanya buku-buku agama dan tafsiran Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Melayu. Poin ketiga, bahasa Melayu berperan penting dalam menyatukan berbagai suku bangsa di Nusantara sehingga memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat. Selanjutnya ada peran ulama. Peran ulama memberikan pengajaran kepada keluarga kerajaan dan masyarakat umum, sehingga memperluas pengaruh Islam dan memperkuat rasa persatuan. Kedua, ulama juga berperan dalam menerjemahkan dan menginterpretasikan ajaran Islam dalam bahasa Melayu, sehingga ajaran Islam dapat diterima dan dipahami oleh berbagai suku bangsa. Dengan adanya faktor-faktor ini, proses integrasi di Kepulauan Indonesia pada masa Islam berlangsung secara efektif, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku bangsa di Nusantara. Oke, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Nanti ada tambahan untuk anggota kami yang tidak ikut. Nanti kita insert videonya di sini. Selamat pagi, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Dewa. Dari kelompok 4, saya akan menjelaskan pengaruh kebudayaan Islam. Sangat luas dan beragam di berbagai aspek kehidupan, termasuk pertama, arsitektur, masjid, istana, dan bangunan lainnya dengan gaya arsitektur Islam yang khas. Yang kedua itu seni, kaligrafi, motif geometris, dan arabesque dalam berbagai bentuk seni. Yang ketiga, literatur, pengaruh Islam dalam sastra, puisi, dan penulisan. Sejarah. Yang keempat, musik dan tari, pengaruh Islam dalam musik dan tarian tradisional. Yang kelima, nilai dan etika, pengaruh Islam dalam membentuk nilai-nilai dan etika masyarakat. Keenam, pendidikan, pengaruh Islam dalam sistem pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia
kebudayaan Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih.